Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Hikayah dari kelas B jurusan Farmasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi PPOK atau COPD. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis atau dalam bahasa Inggris COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi penyakit paru obstruktif yang kronis PPOK inflamasi kronis. PPOK adalah penyakit yang gejala pernapasannya persisten dan keterbatasannya aliran udara akibat gangguan alveolus dan atau jalan nafas. Umumnya disebabkan paparan partikel atau gas berbahaya secara berkala. Jenis dari COPD atau PPOK ada dua, yaitu yang pertama bronkitis kronik, di mana radang di bronkus tapi kronis. Tandanya adalah batuk kronis, kelainan saluran nafas. Tanda batuk kronis lebih dari 3 bulan per tahun, minimal 2 tahun berurutan tanpa penyebab yang lain. Yang kedua adalah emfisema. Emfisema yaitu penyakit paru obstruktif karena terjadi kerusakan dinding alveoli. Respiratoriusnya juga rusak, dia menyempit di situ. Gasnya terjebak di sinilah yang membuat paru-paru pada emfisema itu jadi molor, di mana udaranya itu terjebak di alveolus. Alveolus ini karena bronkulus respiratoriusnya juga menyempit. Emfisema yaitu kelainan anatomi paru, tandanya yaitu pelebaran rongga udara distal, bronkiolus terminal, dan kerusakan dinding alveoli. Emfisema juga pertukaran gas di paru. Untuk diagnosisnya yaitu ada batuk kronis, sesak yang progresif, biasanya usianya juga tua. Faktor resiko pada laki-laki yaitu merokok. Faktor resiko pada perempuan biasanya polusi udara dan dapur rumah tangga. Dari pemeriksaan fisik infeksi, kalau dia yang PPOK-nya sudah parah, itu datangnya dari barrel chest. Ini salah satu kata kunci di penyakit PPOK. Jadi dadanya itu kayak tong. Harusnya kan bentuk dada itu pipih ya. Kalau dia jadi kayak tong gitu, namanya barrel chest. Bisa tambahkan pink pepper atau blue bottle. Bisa ada penggunaan otot bantu nafas kalau lagi serangan dan retraksi berat. Dari palpasi fremitus bisa menurun tapi bisa normal juga kalau belum parah. ICS-nya melebar karena kan parunya molor, jadi antar koste ICS itu kan intercostus chest, jadi ruang antar tulang rusuknya melebar. Perkursinya dia hipersonor, dari batas jantungnya juga akan mengecil karena memang jantungnya itu jadi karena parunya molor, jadi jantungnya itu kesannya mengecil. Ekspirasinya memanjang. Pemeriksaan penunjangnya utama adalah spirometri, sama-sama termasuk jenis penyakit paru obstruktif. Bedanya adalah karena ini bersifat irreversibel, maka postbronkodilator itu fungsi parunya masih tidak normal, yaitu kurang dari 0,7 VEFI atau VCV kurang dari 0,70. Kemudian dari ronggen toraks, kalau dia yang jenis emfisema itu ada 4. Kiri yaitu hiperinflasi, hiperlusen, ICS melebar, diafragma mendatar. Kalau bronkitis kronis itu bisa normal atau corak bronkuvaskularnya meningkat. Bronkitis kronis itu penampakannya itu blue blotter. Blue itu biru ya karena dia cyanosis. Terus blotter itu gemuk. Kenapa gemuk? Karena terjadi
Eczema perifer. Ternyata pada bronkitis kronis itu lebih sering menyebabkan gagal jantung kanan. Kan jantung kanan memompa darah ke paru. Nah, kalau parunya itu ada gangguan, oksigennya turun, itu bikin hipertensi pulmoner. Sehingga beban jantung kanan meningkat. Kalau jantung kanannya sudah gagal jantung, maka darah-darah dari perifer tidak bisa dipompa dengan baik. Jadi terjadi edema perifer. Kalau emfisema itu penampakannya pink cover, dia lebih kurus, terus masih pink, nggak terlalu cyanosis, tapi dia puffy ya. Nafasnya dibantu mulut dan dia kurus membungkuk. Kalau emfisema ronsen toraknya ada 4 ciri-cirinya. Jadi emfisema itu yang parunya molor karena terjadi dinding alveolusnya rusak, terjebaklah udara di situ di alveolus kanan, molor jadi diafragmanya itu turun mendatar. Kalau diafragmanya turun, maka jantung akan menggantung. Namanya jantung pendulum seperti jam menggantung. Karena udaranya trapping ya, jadi terjebak banyak udara sehingga gambarannya lusen, kemudian ICS-nya melebar, jadi antar posenya, kemudian ICS-nya melebar, jadi antar posenya itu melebar karena parunya juga molor. Klasifikasi derajat keparahan PPOK atau COPD dari hasil spirometri, tapi yang post bronchodilator atau setelah diberikan post bronchodilator baru, kita bisa mengklasifikasikan pada pasien PPOK harusnya fungsi paru post bronchodilatornya itu tetap, jadi VEF1 atau Frost Etatosi volume detik pertama dibagi dan post capacity atau Kupasto itu masih kurang dari 0,7. Normalnya adalah lebih dari 0,7. Kemudian klasifikasikan FEF1-nya berdasarkan GOLD. Ada 4 ya. Kalau 1 itu ringan, 2 sedang, 3 berat, 4 sangat berat. Untuk GOLD 1 itu ringan, FEF1-nya lebih dari 80% prediksi. Untuk GOLD 2 sedang dari 50 sampai 80%. Untuk yang berat 30% dari 30% sampai 50%. Lalu untuk GOLD 4 itu sangat berat, FEF1-nya kurang dari 30%. Jadi ada 80%, 50 sampai 80%, 30 sampai 50 dan 30%. Untuk terapi, jadi pasien PPOK itu kita bagi menjadi pasien 4 yaitu A, B, C, D. Untuk A itu paling ringan, B itu ringan, C itu berat, D itu paling berat. Dilihat dari beberapa poin. Untuk klasifikasi dari sisi horizontalnya, dilihat dari gejala atau simptom yang kita evaluasi menggunakan kuesioner, namanya kuesioner MMRC atau kuesioner CAT. Ini milih ya, boleh pakai MMRC atau CAT. Kalau skor MMRC-nya 0 sampai 1 atau CAT-nya kurang dari 10, itu masuk yang golongan A dan B atau bagian kiri. Kalau dari sisi vertikal bisa dilihat dari GOLD klasifikasi tadi atau dari resiko esterbasi atau riwayat esterbasi dalam 1 tahun. Kalau dari 1 kali esterbasi tapi ini nggak sampai rawat inap, itu masuk ke yang bawah yaitu A dan B. Kalau dia sampai rawat inap, itu yang golongan atas atau esterbasinya lebih dari sama dengan 2 kali yaitu C sama D. Setelah diklasifikasikan A atau B, C atau D, kita terapi. Kalau yang A boleh kasih sulbutamol inhaler aja atau short acting.
Kalau yang B kita berikan long labanya long action bronchodilator atau lama. Contohnya tiotropium. Bromide DPI kalau laba contohnya forterol DPI. Untuk yang C kita berikan lama atau long action, yaitu sama seperti B, contohnya tiotropium. Kalau yang D lama or lama plus atau LAB plus or atau ICS plus LAB plus. Untuk LAB plus sendiri itu budesonide ditambah formoterol LDPI. Oke, sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.